Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari grup G yang beranggotakan saya sendiri Alim Fatah dan juga kedua teman saya yaitu Anggun Permata Putri dan juga Intan Putri Dahlia akan mempresentasikan tentang siklus investasi dan saldo kas. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang network. Nah, pada kasus kali ini perusahaan yang akan diaudit yaitu PT Gugun Media yang merupakan profit oriented company dan mengalami laba. Nah, langkah awal yaitu penentuan tingkat materialitas. Nah, pada kasus kali ini itu tingkat materialitas yang dipilihnya sebesar 3.077.450 yang didapatkan dari total aset PT Gugun Media. Nah, kemudian ada akun-akun dari network. Nah, jika terjadi penanaman investasi dalam saham, maka pencatatannya yaitu investasi dalam saham pada kas. Nah, kemudian jika terjadi penanaman investasi dalam obligasi, maka pencatatannya yaitu investasi dalam obligasi pada kas. Nah, kemudian jika mengakui pendapatan bunga deposito, maka pencatatannya yaitu kas atau piutang bunga pada pendapatan bunga. Nah, berikutnya yaitu pengklasifikasian investasi saham. Nah, di sini poin pertamanya yaitu jika kepemilikan saham perusahaan kurang dari 20%, maka menggunakan metode nilai wajar. Nah, kemudian jika kepemilikan saham perusahaan 20% sampai 50%, itu menggunakan yang namanya metode ekuitas. Nah, jika terjadi yang ketiga, jika kepemilikan saham perusahaan lebih dari 50%, maka itu akan dikonsolidasi. Nah, berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pencatatan untuk metode nilai wajar dan juga metode ekuitas. Nah, yang pertama untuk pembelian saham. Pada metode nilai wajar dan juga metode ekuitas sama-sama melakukan pencatatan yaitu investasi saham pada PTX pada kas. Nah, untuk pengumuman laba pada metode nilai wajar tidak melakukan pencatatan, sedangkan metode ekuitas melakukan pencatatan yaitu investasi saham pada PTX pada pendapatan investasi. Nah, begitu juga pada pengumuman rugi. Untuk metode nilai wajar tidak melakukan pencatatan, sedangkan metode ekuitas melakukan pencatatan yaitu kerugian investasi pada PTX pada investasi saham pada PTX. Nah, untuk penyesuaian nilai wajar. Nah, pada metode nilai wajar melakukan pencatatan yaitu penyesuaian nilai wajar pada keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Sedangkan pada metode ekuitas itu tidak melakukan pencatatan. Nah, kemudian untuk pengumuman dividen. Pada metode nilai wajar dan juga metode ekuitas itu sama-sama melakukan pencatatan, tetapi untuk metode nilai wajar pencatatannya yaitu piutang dividen pada pendapatan dividen, sedangkan pada metode ekuitas pencatatannya yaitu piutang dividen pada investasi saham pada PTX. Nah, yang terakhir yaitu untuk pembayaran dividen. Pada metode nilai wajar dan juga metode ekuitas itu sama-sama melakukan pencatatan yaitu kas pada piutang dividen. Kemudian ada tujuan audit spesifik. Pada kasus kali ini tujuan audit spesifiknya yaitu existence dan occurrence 1 dan 2, completeness 1 dan 2, right and obligation 1 dan 2, valuation and allocation 1 dan 2, dan juga presentation and disclosure 1 dan 2. Nah, pada kasus kali ini untuk test of control-nya, risiko pengendalian internal secara umum dalam siklus ini dinilai rendah, sehingga pengujian perlu dilakukan untuk menggunakan pendekatan substantif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan teman saya yaitu Anggun Permata Putri. Nah, setelah tadi mengetahui bahwa test of control-nya itu dinilai rendah, maka dilakukan tes substantif yang kemudian saat ini kita akan membahas untuk program audit tes substantif ini. Dimulai dari prosedur awal. Di sini kita dapat mengidentifikasi dengan cara pertama memperoleh pemahaman atas entitas dari PT Gugun Media ini, kemudian memahami nature dari siklus investasinya, lalu melakukan prosedur awal dengan cara mengecek saldo awal
kelompok dari investasi dan kas di PT Gunggun Media dengan kertas kerjanya. Kemudian selanjutnya kita melakukan prosedur terkait prosedur analitis. Nah, di sini kita dapat melakukannya dengan cara menganalisis rasio keuangan, yakni kas dibagi dengan total aset lancar dan juga investasi surat berharga dibagi dengan total aset lancar. Nanti dari prosedur analitis ini dapat dihitung pada slide selanjutnya. Kemudian kita dapat melakukan tes detail transaksi yang mana dapat dilakukan dengan melakukan vouching transaksi pembelian aset tetap ke dokumen pendukung. Nah, di sini kami menemukan terdapat masalah tentang pengukuran pertukaran aset tetapnya, sehingga nanti dilakukan penyesuaian yakni pada AJE 2. Kemudian melakukan vouching transaksi penggantian aset tetap ke dokumen. Di sini juga terdapat masalah tentang pengukuran pertukarannya yang nanti juga dilakukan penyesuaian. Lalu melakukan vouching transaksi pemeliharaan dan instalasi aset tetap ke dokumen pendukung. Nah, di sini kami menemukan terdapat perbedaan klasifikasi transaksi per auditnya sehingga dilakukan penyesuaian yakni pada AJE 1. Nah, selanjutnya terkait tes detail saldo. Di sini kita dapat melakukan penghitungan ulang terkait beban depresiasi dan akumulasinya. Di sini kami melihat adanya perbedaan penghitungan depresiasi per audit dengan klien, sehingga nanti dilakukan penyesuaian yakni pada AJE 3. Lalu dalam penghitungan ulang goodwill, di sini klien tidak mengalokasikan manfaat goodwillnya setelah melakukan akuisisi, sehingga kami melakukan penyesuaian yakni pada AJE 4. Seterusnya menghitung ulang aset sewa pembiayaan. Di sini kami menemukan bahwa klien itu salah mengklasifikasikan aset sewa pembiayaannya menjadi aset sewa operasional, sehingga kami membuat penyesuaian yakni pada AJE 5. Yang terakhir, untuk penyajian dan pengungkapan, di sini kami telah melakukannya. Nah, apakah kas investasi itu sudah diidentifikasi, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi keuangannya. Nah, beralih pada kertas kerja pertama, yakni kertas kerja prosedur awal pada PT Gunggun Media ini. Nah, di sini kita dapat menyesuaikan seperti yang pada prosedur audit tadi, kita dapat menyesuaikan dengan kertas kerja yang tersedia pada PT Gunggun Media ini. Di sini kami telah melakukan audit untuk kertas kerja prosedur awal ini berkaitan dengan kertas kerjanya kas di tangan dari PT Gunggun Media ini senilai 5 juta, dari Bank BCA-nya 215.300, Bank ABC-nya 75 juta, investasi surat berharga 12.800.000, sehingga totalnya 308.100.000 rupiah. Nah, hal ini telah kami cocokkan dengan bukti yakni pada kertas kerja PT Gunggun Media, dan juga telah dilakukan vouching sehingga telah sama dengan yang terdapat pada neraca saldo di PT Gunggun Media. Nah, untuk kertas kerja berikutnya yakni kertas kerja prosedur analitis. Seperti
pada slide sebelumnya, di sini kami mengidentifikasi prosedur analitis ini berkaitan dengan rasio posisi kas terhadap aset lancar dan juga porsi investasi terhadap aset lancar. Nah, untuk posisi kas terhadap aset lancar, itu kas dibagi dengan total aset lancar, yang mana sama pada tahun 2005 dan 2006, kas-kas pada neraca dibagi dengan total aset lancar. Kemudian pada porsi investasi terhadap aset lancar, yakni dengan cara membagi investasi surat berharga dibagi dengan total aset lancar, sehingga dapatlah persentase dari tahun 2005 dan juga 2006. Nah, menurut kami dari hasil yang didapatkan untuk terkait rasio posisi kas terhadap aset lancar dan juga porsi investasi terhadap aset lancar di PT Gugun Media ini, terdapat indikasi penempatan kas yang ditempatkan ke aset-aset lain seperti investasi dan lain-lain. Nah, untuk lebih jelasnya terkait detail dari PT Gugun Media ini pada kertas kerja yang lain, itu akan dibahas oleh Mbak Intan. Di sini mendapatkan penerimaan kas dari perusahaan Gugun Media ini ada investasi surat berharga sejumlah 3.200.000 dan juga pendapatan sewa yang diakui sebagai pendapatan sewa sebesar 600.000 dan juga pendapatan investasi sebesar pendapatan dividen sebesar 5.480.000. Seperti itu. Kita memiliki nilai yang sama dan keterangannya juga dapat dikatakan sesuai, hanya ada beberapa yang perhitungannya itu berbeda dan juga ada untuk TM itu ada perhitungan yang berbeda, dan TM1 itu terdapat reklasifikasi yang tadinya dari pendapatan investasi akan diubah menjadi pendapatan sewa, dan juga TM2 itu reklasifikasi pendapatan investasi menjadi pendapatan dividen. Lalu di sini kertas kerja tes saldonya. Di sini nominal 8 juta ini diperoleh dari jumlah saham yang dimiliki itu sebesar 1.000, lalu dikalikan sama nilainya itu 8.000. Sudah ada di dalam keterangan itu sebesar 8 juta. Dan juga di sini untuk PT T ini ada lembar saham sebesar 600 lembar dikalikan 8, jadi ketemu 4.800.000. Dan juga di sini di periode berjalan itu ada 400 lembar dikalikan dengan 8.000, jadi 3.200.000. Jadi totalnya saldonya itu sama-sama 8 juta untuk PTP dan juga 8 juta untuk PT. Di sini tikmatnya dapat dikatakan ada terjadi selisih, yaitu adanya penyesuaian dalam jumlah angka. Lalu di sini saldo perkalian ini 125 juta itu ada dalam keterangan, dan bahwa ada rekonsiliasi itu bahwa di sini ada saldo pada tanggal 31 Desember 2075 juta dan juga setelah 50 juta, dan juga saldo akhir pada tanggal 31 Desember 2006 diketahui jadi 125 juta yang sudah ada. Dan juga di sini yang perlu dilakukan penyesuaian adalah saldo bank BCA yaitu saldo per klien tanggal 31 Desember 2006 itu sebesar 241.040.000 itu sudah ada dari laporan. Hanya kita melakukan rekonsiliasi di angka 10.500.000, 12 juta dan 50 juta karena
terjadi adanya kitting seperti itu. Sehingga di saldo buku 31 Desember 2006 terjadi selisih, itu yang tadi 125 juta ya, di saldo BCA itu 168.540. Di sini ada kertas kerja penyajian pengungkapan kas dan investasi. Tadi kita udah ketahui bahwa pada tahun 2006 di tanggal 31 Desember itu kas di ABC-nya sebesar 168 juta dan kas di BCA-nya 125 juta. Lalu kas di tangan setiap tahunnya itu bernilai 5 juta dan juga investasi surat berharganya 16 juta. Lalu di sini pendapatan dividennya tadi sudah dalam perhitungan itu 5.680. Juga pendapatan sewa tadi yang diakui sebagai pendapatan sewa dan 600.000, pendapatan lain-lain 5 juta dan pendapatan bunga ini hasil dari kurs sebesar 207. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok.